kita dikejutkan kembali oleh Oda dengan spoiler 1152. Spoiler One Piece kali ini akan berjudul Hari yang Mengerikan. Dalam chapter yang lalu, Luffy merasakan seseorang yang terjatuh dan diselamatkan oleh Chopper. Orang tersebut ialah Gaban, yang merupakan mantan anggota bajak laut Roger. Lalu tidak lama setelah itu, Luffy, Zoro, Sanji, Loki, Hajrudin yang berada di Underworld merasakan kekuatan haki dahsyat milik Imo, sehingga mereka bergegas dan bersiap pergi ke Sunworld. Luffy, Zoro, Sanji, dan para bajak laut raksasa pergi dengan menggunakan kapal pengangkut. Sedangkan Chopper dan Garp tetap tinggal untuk merawat Gaban yang terluka parah akibat serangan Gunko sebelumnya. Sebelum Luffy pergi ke Sunworld, Gaban memberitahukan bahwasannya Holy Knight tidaklah abadi. Luffy harus memperhatikan cara untuk menggunakan Houshoku hakinya. Luffy berterima kasih kepada Gaban yang telah mengingatkannya dan akan menyelamatkan Kolon dan teman-temannya apapun yang terjadi. Di panel selanjutnya, Loki mengatakan bahwa ia pernah berhadapan dengan Holy Knight dan ia ingin bertarung kembali melawan mereka, akan tetapi Hajrudin tidak mempercayainya. Gaban menambahkan bahwa ada satu orang lagi yang dapat menggunakan Houshoku haki. Dengan tingkah kocak dan percaya dirinya, Sanji menunjuk dirinya sendiri. Lalu Gaban melanjutkan percakapannya. Ia mengatakan bahwa Zoro telah terbiasa dengan kemampuan itu. Zoro tidak menyadari ia mempunyai Houshoku haki. Hal tersebut membuat Luffy dan Gaban terkejut. Lalu Gaban menambahkan bahwa Houshoku haki adalah kemampuan yang harus dipahami dan dikendalikan. Sanji terlihat kesal saat mengetahui Zoro memiliki kemampuan tersebut. Tiba-tiba Loki berteriak kepada Hajrudin karena membiarkan orang luar menyelamatkan Elbaf. Sedangkan Loki yakin kekuatannya dapat dimanfaatkan dalam menyelamatkan Elbaf itu sendiri. Tetapi Hajrudin tidak percaya. Ia takut masa lalu akan kembali terulang ketika Loki menghabisi ayahnya sendiri. Tanpa aba-aba, Luffy mengajak Loki untuk menjadi kru bajak lautnya. Hal tersebut membuat Hajrudin dan yang lainnya terkejut. Luffy berpikir, jika Loki menjadi krunya, maka Loki akan dibebaskan. Akan tetapi, Hajrudin tidak mengizinkannya. Ia mengatakan bahwa Loki merupakan kriminal paling terkutuk di Elbaf. Tiba-tiba, Gaban meminta agar Loki dibebaskan. Lalu Hajrudin mengatakan bahwa 14 tahun yang lalu, Loki membuat tertua Jarul sekarat dan menghabisi 113 penjaga kastil serta ayahnya sendiri. Lalu Gaban melanjutkan ceritanya, bahwa ia dan Seng ke Elbaf untuk menyelidikinya. Mereka merasakan pancaran haki aneh saat berada di sana. Sementara itu, Zoro dan Sanji bersiap dan berangkat ke Sunworld. Sedangkan Luffy, Hajrudin, Loki, dan yang lainnya tetap berada di Underworld untuk mendengarkan penjelasan Gaban. Loki diberikan waktu untuk menjelaskan apa yang terjadi 14 tahun yang lalu. Loki menyebutnya bahwa hari itu adalah hari yang mengerikan. Cerita kembali ke masa 14 tahun yang lalu saat Loki bertemu dengan tertua Jarul di Kastil Elbaf. Dalam percakapannya dengan tertua Jarul, Loki penasaran tentang apa yang Raja Harald inginkan, karena ia bekerja sama dengan orang-orang yang menghabisi Shebek. Loki tidak keberatan apabila Elbaf berkoalisi dengan pemerintah dunia, akan tetapi ia akan menentangnya. Sambil berbincang tentang kondisi anak Elbaf, Loki dan tertua Jarul mendengar suara gaduh yang berasal dari ruangan tahta Raja Harald, dan mereka bergegas menuju ruangan tersebut. Loki dan tertua Jarul terkejut saat ruangan Raja Harald dibuka. Ia melihat Raja Harald dihabisi oleh para tentara Elbaf. Di panel lain diperlihatkan Gaban dan Seng sedang mandi air hangat di rumah Gaban yang berada di Sunworld. Mereka berbicara tentang masa lalu, tentang terakhir mereka berendam air hangat bersama. Seng menceritakan bahwa ia ingin membuat kru bajak laut bersama Buggy. Akan tetapi, Gaban mengatakan bahwa Seng merupakan anak yang ditakdirkan dan mengalihkan pembicaraan ke bahasan yang tidak rumit. Selanjutnya terlihat Ripley yang ingin tahu tentang Gaban, tentang bagaimana Gaban dahulu saat mereka di satu kapal bajak laut. Seng ingin mengatakan sesuatu kebiasaan Gaban yang mencari wanita apabila kapal sedang berlabuh di pulau-pulau yang mereka singgahi. Hingga akhirnya Seng dipaksa untuk tutup mulut terhadap kejadian itu. Lalu Gaban dan Seng melanjutkan perbincangan mereka kembali.
Gaban menanyakan tentang Raja Harald yang dianggap sebagai dewa di Elbaf, dan ternyata Seng bertemu dengannya di Mariojoa. Akan tetapi, Seng tidak dapat berbicara banyak di tanah tersebut, sehingga Seng saat ini ingin berbicara kepada Raja Harald di Elbaf. Cerita kembali ke Kastil Elbaf, yang mana terjadi pembantaian di ruangan tahta Raja Harald, Raja Elbaf yang paling dicintai. Hal yang mengejutkan terjadi. Pedang Raja Harald tertancap di kepala Tua Jarul. Di panel lain diperlihatkan seseorang masuk dan ingin mengambil buah iblis terlarang yang diwariskan di Elbaf. Cerita beralih ke 109 tahun yang lalu, di mana bajak laut pejuang raksasa merupakan hal yang paling mengerikan di laut, menambahkan ketakutan besar karena reputasi Elbaf. Raja Harald menghancurkan kastil manusia. Disebutkan Harald mulai naik tahta di usia 45 tahun atau 15 tahun jika usianya dikonversi ke usia manusia biasa. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di chapter berikutnya ya. Bye-bye.